Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'du. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat terutama taufik kepada kita bersama. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini di tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriah bertepatan dengan 14 Maret 2022. Allah himpun kita dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan serta ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu baik yang hadir di majelis taklim di Masjid Darun Najah Sumber Dalam maupun juga yang melalui virtual ya di Zoom meeting, juga bapak-bapak yang ada berdua dan bertiga dengan saya bapaknya, alhamdulillah. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan kembali sebagai bentuk persiapan ya. Karena persiapan ini penting dalam rangka untuk kita lebih mengoptimalkan dan menyempurnakan bulan suci Ramadan yang akan kita songsong. Di pekan yang lalu, ibu sekalian, kita telah sampaikan ada 3 tahap yang ingin coba kita raih ya, dalam 90 hari ke depan. Dari bulan Sya'ban kemarin kita sudah sedikit banyak mengupas, membahas ya persiapan-persiapan di bulan Sya'ban. Maka mudah-mudahan pagi hari ini kita akan coba mulai melihat ya, melangkah, bergerak ya di bulan Ramadan nanti. Agar Ramadan kita lebih istimewa dan berbeda dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Maka tentu yang paling utama yang kita perlukan ini adalah ilmu. Sebab ilmu ini Ibu yang akan membuka peluang-peluang kebaikan. Maka orang yang belajar, maka dia akan lebih terbuka ya. Banyak orang yang tidak tahu, oh ternyata ini nilai keutamaan. Tapi karena kita tidak tahu sehingga dia tidak dapat melaksanakan. Karenanya mudah-mudahan insya Allah apa yang kita bahas senantiasa menjadi ilmu yang dapat kita amalkan dan mudah-mudahan akan memberikan pengaruh ya, dampak yang besar ya bagi perubahan-perubahan di Ramadan kita nantinya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, setiap amal kita ini ternyata ada dampak yang disebut dengan futur, malas, masa-masa di mana kita ini mengalami lemah, landai. Begitulah tabiat dalam hidup. Jadi ternyata kehidupan ini selalu ada fluktuasinya. Ada masa-masa meningkatnya, tapi juga kita rasakan pada satu saat kita ini mengalami kemalasan. Terasa nggak Bu? Kita ini memang begitulah ya manusia. Kecuali kalau malaikat. Malaikat ini disifati oleh Allah, yusabbihunal laila wan nahara la yafturun. Ya, mereka bertasbih mensucikan Allah, mengagungkan Allah siang dan malam,
tidak pernah mengalami kemalasan, tidak pernah mengalami kefuturan. Dan Nabi ketika mengingatkan ini sesungguhnya beliau mengingatkan tentang tabiat manusia. Untuk apa? Bagaimana kita harus mensikapinya. Itu yang terpenting. Jadi bahwa ketika manusia ini memang memiliki sifat kemalasan, sifat kelemahan, dan itulah ciptaan dasar kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan kelemahan. Maka tentu kekurangan ini harus boleh kita siasati. Jangan sampai kelemahan yang akan dapat atau kita alami ini, Ibu-ibu sekalian, lalu kita terjebak bahkan menjadi pintu masuk. Pintu masuk jebakan-jebakan setan sehingga membuat kita tidak meningkat. Nah, ini maunya setan. Jadi setan salah satu senjata dan strateginya masuk dalam kehidupan manusia itu melalui kemalasan. Maka orang mengatakan kalau kita itu sedang malas, sesungguhnya kita kena gangguan setan. Iya. Jadi salah satu bentuk gangguan setan itu sifat malas ketika datang. Dan itu masa-masa ada di dalam kehidupan kita. Terlebih sekalian, Ramadan ini karena sifatnya rutin tiap tahun ya, datang setiap tahun akan ada bulan Ramadan. Rutinitas ini sering kali menjebak kita. Jadi sesuatu yang rutin akhirnya ya tiap hari seperti itu. Tidak ada hal yang berbeda. Biasanya kalau rutinitas tertentu ini membosankan, membuat kita malas, membuat kita lemah ya. Ini salah satu kendalanya. Oleh karenanya hal yang mesti kita lakukan dan kita komitmenkan ini. Kita perlu membangun semangat bersama. Kita awali dari sekarang. Nah, ini yang kita sebut dengan resolusi. Jadi apa yang saya sebut dengan resolusi itu adalah harapan besar. Kita memiliki satu tuntutan kepada diri pribadi. Jadi kita ingin diri kita ini kita lejitkan. Nah, kita buat resolusi. Biasanya kalau orang-orang itu kan membuat resolusi kalau tahun baru ya. Tahun baru, resolusi 2022. Apa harapan-harapan kita? Apa cita-cita kita? Apa yang ingin kita rubah di tahun ini? Nah, begitulah juga kita layak untuk mengatakan kepada bulan Ramadan yang akan kita songsong ini, apa yang kita inginkan, apa harapan-harapan besar kita dengan Ramadan. Tentu ketika orang memiliki harapan, insya Allah ya ibu-ibu sekalian, kita akan tergerak, kita ini akan memiliki keinginan kuatnya untuk melakukan sebagaimana harapan. Berbeda kalau orang tidak memiliki sebuah harapan-harapan di dalam kehidupannya ini ya hidupnya landai, usahanya juga begitu-begitu saja seperti rutinitas yang tidak akan berubah. Maka Ramadan ini pun nanti juga akan sama kalau kita tidak memiliki sebuah harapan besar. Maka yang harus mesti kita lakukan bahwa Ramadan yang ingin kita songsong ini mesti harus Ramadan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita berharap dengan 12 resolusi ini, harapan besar kita dengan Ramadan, kita akan merasakan, kita akan menikmati dan kita akan memasuki Ramadan ini dengan suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau sama, berarti kita akan terjebak dengan rutinitas, maka seperti itu juga nanti kualitas Ramadan kita. Meskipun nanti sepertinya kita hanya 6 saja dulu, nanti 6 nanti kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Yang pertama, ibu sekalian, yang pertama ini komitmen yang harus kita bangun. Ini berdasarkan firman Allah di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Mungkin ada di antara kita yang sudah hafal. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dari ayat innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini jadikan kaidah. Kita sama-sama faham, tahu, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan kita
Apapun keadaan kita, bagaimanapun situasinya, Allah tidak akan pernah merubah kita. Sampai kapan? Allah akan merubah kita sampai kita sendiri yang merubah keadaan kita. Perubahan yang Allah akan berikan ini sangat tergantung dengan komitmen kita untuk merubah diri kita. Maka ibu-ibu sekalian, dalam kaidah hidup ya begini ya, baik buruk, senang susah, gagal sukses, mau rajin mau malas, surga neraka, semuanya ini tergantung kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita sendiri mau enggak berubah. Ada enggak nih kita ini niat untuk melakukan perubahan? Ada enggak keinginan kita di Ramadan nanti ini yang tinggal, ini sudah tanggal berapa tadi? 14 ya. Kurang dari separuh jalan kita ini ya. Kurang dari beberapa saat lagi ini akan kita songsong. Ada enggak keinginan kita untuk menjadikan Ramadan nanti berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Kalau ada keinginan, Allah pun juga akan merubah kita. Maka semuanya tergantung kita. Maka hadirin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang mesti kita bangkitkan. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seperti apa Ramadan kita nanti, seperti apa yang kita bayangkan. Bagaimana perasaan kita dengan Ramadan, seperti itulah nanti suasana yang akan kita dapatkan. Kalau suasana Ramadan ini terasa istimewa, terasa mulia, terasa tinggi dan memiliki kedudukan dalam hati kita, insya Allah Ramadan nanti akan memuliakan kita. Tapi kalau kita ini malas, bagaimana Allah akan tinggikan kita? Tidak mungkin ya, Allah akan berikan kemuliaan bagi kita. Karenanya ibu sekalian, Ramadan ini ya pilihannya ini. Mau kita jadikan menjadi mulia atau juga bisa menghinakan kita. Ini tergantung kita. Ramadan ini bisa meninggikan derajat kita setinggi-tingginya, bahkan tidak terbatas. Bahwa Allah menjanjikan as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa ini untukku. Jadi para ulama mereka mengatakan untukku itu artinya jaminannya ini hanya Allah yang mengetahui. Ini nggak akan kita dapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Ada nggak kita ini tertarik dengan tawaran ini? Apakah kita hendak memuliakan atau kita menghinakan? Ramadan ini kalau kita muliakan maka kita akan menjadi hamba-hamba yang mulia. Tapi kalau kita menganggap biasa, kita tetap dalam status quo, malas, tidak ada mau berubah, kita seperti rutinitas. Rutinitas apa? Makan, orang semuanya berbuka, kita buka. Orang puasa, kita puasa. Orang sahur, kita sahur. Orang terawih, kita terawih. Begitu saja rutinitas. Tidak ada satu cita rasa tersendiri. Maka Ramadan pun juga seperti itu. Padahal ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala ini ya, tanda Allah memuliakan seorang hamba itu ini. Kalau kita ingin tahu Allah memuliakan kita atau tidak, lihat bagaimana Allah tempatkan kita. Di mana Allah sibukkan kita. Kalau kita ini sibuk dalam ketaatan, maka tanda Allah hendak memuliakan. Tapi kalau kita ini sibuknya dengan perkara yang sia-sia, tidak bermanfaat, tidak membawa nilai kedudukan kita, maka sesungguhnya juga demikian. Kalau ada orang yang hamba ini berpaling dari hamba, ya ini ibu sekalian, kata Hasan Al-Basri. Jadi hamba itu kalau hendak dihinakan oleh Allah, tandanya apa? Dia disibukkan dengan perkara yang sia-sia. Apalagi kalau kesibukannya dengan perkara dosa. Maka itu betul-betul menjadi tanda kalau hamba itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ibu sekalian kita memasuki Ramadan yang Allah siapkan dengan berbagai macam kemuliaan, lalu kita menganggap biasa saja. Padahal ini momentum musim ketaatan yang tidak akan kita dapatkan di bulan-bulan yang lain. Nah ini kita awali dari niat dulu. Dari niat dulu ini. Yang mesti kita rubah pertama ini, bagaimana kondisi perasaan kita. Jadi hati kita. Kalau orang yang beriman pasti bahagia.
Kalau orang yang beriman, pasti ada yang berbeda itu. Senang betul. Tapi senangnya itu bukan hanya sekedar rutin tadi. Ada pasar juadahnya. Kadang-kadang kan masyarakat umum kita, apa namanya Ramadan, ada banyak makanan keluar Pak Ustadz. Semua yang nggak pernah keluar, keluar semua itu. Macam-macam makanan. Ayo sudah. Kalau yang merasa bahagianya kita dengan makanan, dapat kita makanan. Bisa kita cari di mana-mana. Jadi pasar-pasar dadakan Ramadan itu kan. Ya, kita hanya bisa menikmati dan merasakan Ramadan itu hanya dari sisi makanannya. Ada orang yang juga bisa merasakan dari sisi hura-huranya. Ya, biasanya kalau di kampung-kampung itu pas Ramadan apa biasanya apa Bu? Kalau sahur-sahur ya pakai orang keliling kampung begitu ya. Jadi kalau hanya dapat itu saja. Atau mungkin ramenya pergi ke masjid, dapat ramenya saja. Jadi, maka tergantung kita ini. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul memanfaatkan Ramadan yang akan datang. Yang Allah sebut dalam surat Al-Baqarah 184 ini ya, ayyamam ma'dudat. Ya, ayyaman ma'dudat. Hari yang terbatas, waktunya singkat. Masya Allah. Maka kita harus berpacu ini. Kita harus sadari ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata-kata ayyaman. Ini ada isyarat. Dalam tafsir itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala enggak sebutkan syahron kamilan, 1 bulan penuh misalkan. Karena untuk menganggap kalau 1 bulan itu perasaan kita ini lama begitu. Tapi ketika Allah sebutkan ayam itu hari. Sudahlah hari ma'dudat yang terbatas sekali. Sangat sedikit, sangat singkat. Maka ini adalah peluang yang belum tentu terulang. Yang belum tentu kita akan dapatkan di tahun-tahun kita. Bahkan kita pun juga masih belum bisa memastikan apakah kita akan bertemu dengan ayyam ma'dudat ini atau tidak. Tapi minimalnya kita memiliki harapan besar. Ya Allah, kami sudah sedia ini. Kami sudah jemput ini. Kami sudah antarkan ini. Kami sudah buka ini. Suasananya itu sudah kita tarik ini. Dari pekan yang lalu kita mencoba untuk menghidupkan Sya'ban, kita banyak puasa, ada peningkatan-peningkatan amal. Ini adalah tanda-tanda mudah-mudahan ya, dinilai, dicatat, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kesungguhan kita untuk menjemput ayyaman ma'dudat, adalah singkat, cepat lagi. Betul Ibu. Betul enggak Bu? Terasa singkat nanti ya. Tiba-tiba dah hari yang ke-6, ke-7, 10 hari dah lewat, separuh bulan dah lewat. Tiba-tiba lagi nanti udah masuk 10 hari terakhir. Kalau udah masuk 10 hari terakhir ini ceritanya udah lain itu. Ceritanya udah lain. Sibuknya udah mulai berubah tempatnya. Pasar yang makin ramai, dapur yang makin ya, makin banyak ya, mulai kosong ini masjidnya. Nah ini yang harus kita waspadai dan juga kita sadari. Jangan sampai kita waktu yang singkat lalu kemudian tidak ada manfaat yang bisa kita petik. Karenanya ayyam ma'dudat, ibu sekalian harus kita manfaatkan. Orang yang cerdas itu, ya sekali lagi, orang yang mampu memanfaatkan momentum. Sekali terbuka, maka kita harus memanfaatkan betul. Kita mulai dari kapan nih? Azamnya dulu ini. Nah, kita bangkitkan dulu ini semangat kita semuanya ini. Sebab ini yang menjadi kuncinya. Kita ini kalau ada niat, Allah akan buka 1001 jalan. Tapi sekali nggak ada niat, ibu-ibu, banyak alasan nanti. Oh begini, begitu. Bukan karena kurangnya rahmat Allah, kita ini nggak punya niat. Allah tahu hati kita ini malas. Makanya Allah sekalian jalan. Jadi kalau Allah lihat kita ini nggak ada niat, nggak ada tekad, nggak ada semangat, kita akan semakin terperosok ya dalam kemalasan itu. Makanya di surat At-Taubah itu, walakinnallaha dalam ayatnya, walau aradul khuruja la'addu uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum faq'udu ma'al qa'idin. Kalau mereka itu ada kemauan untuk berjuang, untuk berubah, pastilah mereka akan mempersiapkan diri. Tetapi Allah benci dengan keadaan hatinya. Ini keadaan orang munafik. Walakin karihallah. Allah itu benci imbi'athahum,
Karena mereka itu nggak mau bangkit, bersiap saja enggak. Maka apa Allah katakan? Fatsabbatahu. Dibuatnya terperosok kakinya, nggak bisa berjalan, males, berat bawaannya, nggak ada persiapan, dari depan pintu Ramadan begini masih jak santai-santai. Nggak ada peningkatan. Rasul sebutkan, ini bulannya banyak dilalaikan, banyak orang nggak melakukan persiapan. Padahal ini bulan laporan tahunan kita. Makanya Nabi banyak berpuasa. Karena ini laporan tahunan. Jadi, maka ibu-ibu sekalian, ini kalau demikian, faq'udu ma'al qa'idin. Apa kata Allah terhadap orang munafik? Kau duduklah situ. Duduk dalam kemalasan. Maka Allah pun juga tidak akan pernah meninggikan derajat kita. Oleh karenanya ibu sekalian, kadang-kadang susah ya Bu untuk melakukan perubahan. Tapi yakin lebih susah lagi kalau kita nggak segera berubah. Setuju nggak ini Bu? Ya. Setiap kali kita hendak melakukan perubahan, ada rasa tidak nyaman. Kita biasanya baru bangun pas menjelang subuh misalkan. Kita berubah sedikit ini, harus bangun jam 3, apalagi ibu-ibu, saya tahu lah ibu-ibu ini. Masya Allah, luar biasa pengorbanannya. Bapak-bapaknya masih tidur, nyenyak, nyaman. Maunya bapaknya kan sekali bangun dan siap untuk sahur kan begitu. Nggak tahu ibunya jadi jam 2 itu. Udah klotak-letik di dapur kan. Subhanallah, makanya ibu-ibu dapat semuanya itu yang dilakukan oleh suaminya ya. Masya Allah. Ini kan karena kita berubah itu memang. Ibu-ibu coba tengok kalau kita jarang berpuasa, sekali berpuasa, kali pertama puasa itu Masya Allah, perjuangannya luar biasa. Jam 9 pagi udah mulai lemas, jam 10 keringat dingin. Jam 2 siang udah mulai terkapar. Udah terkapar, kalau nggak biasa puasa begitu. Ya, semuanya pasti berat. Ya, kita kalau memulai sesuatu, Masya Allah, terasa betul. Maka ibu-ibu sekalian, kalau kita ini nggak mau merasakan pahitnya untuk sedikit mau berubah, maka kita akan jauh lebih berat lagi. Kalau nggak segera berubah, karena kita nggak akan pernah meningkat ya. Meningkat derajat kita, meningkat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya jangan sampai, kata Ibnu Qayyim ini, sia-siakan kita ini. Ibnu Qayyim berpesan kepada kita, orang yang terhalangi dari kebahagiaan yang sebenarnya, jadi mereka siapa yang terhalang? Siapa yang disebut dengan al-mahrum? Mereka yang terhalangi, seseorang yang mengetahui jalan pintas, jalan singkat, yang penuh keistimewaan, banyak sekali jaminan-jaminan Allah, namun dia justru berpaling dari jalan itu. Ya, ini pesan Ibnu Qayyim kepada kita bersama. Dah tahu nih Ramadan luar biasa. Banyak fasilitas, banyak jaminan. Tapi kita malah berpaling, diam saja, diam di tempat. Kita tidak ada respon. Ini yang kata Ibnu Qayyim, orang yang benar-benar terhalang. Tapi kalau ditanya, Bu mau sengsara ke mau bahagia? Oh mau bahagia Pak Ustadz. Maunya bahagia. Kalau ditanya mau bahagia, mau sukses, mau sukses. Tapi ketika jalan kesuksesan itu udah terhampar, udah terbuka, kok nggak mau diikuti? Oh ibu ini ngigau kali ya. Nah, udah tahu ini jalannya, Bu tempuhlah sana kalau mau selamat. Tapi dia nggak mau lakukan itu. Maka inilah orang yang terhalang. Maka kita takut kalau sudah di depan pintu Ramadan seperti ini, nah, kita masih santai, nggak ada persiapan. Jadi persiapan yang dimaksudkan apa? Persiapan ketaatan. Nggak ada lain, karena memang Ramadan nanti kan puncaknya ibadah. Puncaknya kita ini ketaatan kepada Allah. Maka sesuatu kalau kita ingin raih, kita awali dengan ketaatan yang sama. Sebagaimana kita pekan yang lalu sudah kita sampaikan, hadiah kebaikan itu adalah kebaikan berikutnya. Kalau kita ini sudah mulai tampak frekuensinya, fluktuasinya, kenaikan, kita mulai meningkatkan ini, insya Allah. Nanti di bulan Ramadan kita akan jauh lebih mudah, lebih ringan, dan bahkan sempurna. Nah, sempurna. Maka kita ingatkan diri kita kembali, kita cas kembali, agar apa? Rintislah dari sekarang. Sambut Ramadan ini dengan ketaatan. Jadi dengan ketaatan. Kemarin kita sambut dengan banyak puasa, kita sambut dengan Al-Quran, kita sambut dengan membersihkan diri.
Ya, membersihkan diri, banyak istighfar dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, prinsip yang kedua, dan ini resolusi. Di surat Muddathir ayat 37. Liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Coba ibu-ibu kita baca. A'udzu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya baca, ibu-ibu baca. Liman syaa minkum. Silakan. Liman syaa minkum Yataqaddama aw yata'akhkhar. ayyataqaddama aw yatakhkhar. Ya, ini surat Muddathir ayat yang ke-37. Boleh dibaca mungkin yang di sini? Ada speaker? Ada. Bolehlah. Boleh Bu Suci, yang keras ya Bu Suci. Yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur. Ya. Bagi siapa saja di antara kamu yang berkehendak, yang ingin, yang mau. Kalau ditanya mau nggak Bu? Mau semuanya. Mau apa ya Allah? Ayyataqaddam aw yata'akhkhar. Dia mau maju atau mau mundur? Ibu-ibu sekalian, saya yakin semua manusia, kita ini semuanya, ketika ditanya, mau maju atau maju mundur, Bu? Apa maju mundur ya? Mau maju atau mundur, Bu? Maju semuanya kita. Nggak mau kita ini, nggak pernah kita redha, ingin. Kalau kita nggak meningkat. Sedang ibu-ibu sekalian, coba kita lihat. Dalam kehidupan kita ini semuanya berubah. Nggak ada yang nggak berubah. Kalau nggak berubah, matilah kita. Kita pasti maju. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan tantangan kepada kita. Di dalam ayat ini, satu motivasi, satu spirit ayat. Bagi siapa saja yang mau. Nah, kuncinya di situ. Mau dulu ini. Mau apa ya Allah? Yataqaddam. Kalian mau maju, au yata'akhkhar, atau sebaliknya, kalian mau malah mundur. Kita takut ini yang sebaliknya ya. Tentu Ramadan yang akan datang ini kita ingin yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih mulia. Kita tidak ingin kalau Ramadan nanti ya ta'akhir, malah mundur dari tahun lalu. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, maka mereka orang yang rugi, yang baik. Yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, orang yang beruntung. Nah, kalau sama, rugi. Nah, orang yang terlaknat itu siapa? Yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Maka ini menjadi cambuk bagi kita. Kita ingin Ramadan nanti yataqaddam. Harus maju. Harus lebih baik. Harus lebih utama. Jangan sampai yata'akhkhar. Yata'akhkhar apa artinya? Yang mundur. Nah, kalau kita lebih maju, maka kita layak untuk mendapatkan kemuliaan. Tapi yang kita takutkan ini kan yata'akhkharnya ini. Ramadan kita malah mundur dari tahun yang lalu, maka kita menjadi orang yang celaka. Orang yang celaka. Maka setelah ayat ini, ayat 38-nya itu ini, Ibu sekalian. Ini ayat 38-nya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Ini ayat setelah ayat tadi. Jadi Allah mengingatkan liman syaa minkum ayyataqaddama ayyata'akhkhar. Bagi siapa yang mau untuk maju atau mundur. Lalu kemudian Allah serahkan kepada kita. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap kita ini bertanggung jawab tergantung apa yang kita lakukan. Kita ini bertanggung jawab masing-masing. Kalau kalian maju, maka kemajuan kita untuk diri kita. Tapi kalau kita mau mundur, kemunduran itu juga nanti akibatnya untuk kita. Bukan untuk orang lain. Tergantung lagi kepada kita. Mau kita majukan nggak Ramadan kita ini? Mau kita muliakan nggak Ramadan nanti? Atau kita biarkan Ramadan ini tetap, bahkan na'udzubillah kalau lebih
buruk daripada tahun lalu. Nah, Allah mengingatkan, tergantung kita masing-masing. Kau mau mulia kah atau mau mundur? Mau mulia, maka istimewakan Ramadan. Mulai langkahnya. Kita harus pacu Ramadan ini harus lebih istimewa dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita. Ibu sekalian, Rasul mengingatkan dalam hadis Muslim. Nah, ini kaidah semuanya ini. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Nah, lam yusri' bihi nasabuhu. Bunda Tari boleh dibaca terjemahannya? Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang lamban amalnya, maka nasabnya tidak bisa mengejarnya. Hadis riwayat Muslim 2699 dari Abu Hurairah. Barang siapa yang lamban amalnya, maka tidak akan dipercepat kedudukannya. Nasab itu artinya kedudukan, Bu ya. Kita ini kalau mau tinggi dan mulia nasab kedudukan kita di sisi Allah, maka tidak boleh kita ini lamban, lelet, apalagi itu disebutnya. Kalau orang Pontianak bilang sembe ya. Iya, Bu ya. Apa itu sembe itu, Bu? Nah, kalau prinsipnya orang Jawa kan udah Ustaz, alon-alon kelakon. Ngapain kita harus terlalu terburu-buru? Bukan, kalau untuk akhirat mestinya kita harus fastabiqul khairat. Untuk dunia betul itu. Ya, nih, alon-alon kelakon, kan begitu kan? Tapi kalau untuk akhirat nggak boleh begitu, apalagi menyongsong Ramadan kok masih pelan-pelan kita ini. Nggak bisa ini. Kita ingin mulia atau kita ini mau dimundurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya satu dan Nabi sudah menanamkan kepada kita. Begitulah Nabi mengingatkan kita. Kalau nasabnya mau ditingkatkan, kedudukan kita mau ditinggikan, kemuliaan kita mau ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat mutlaknya ternyata jangan sampai batta'a bihi amaluhu. Jangan pelan kita. Harus yang berbeda. Berbeda semuanya nanti, puasanya berbeda, sholatnya harus berbeda, zikirnya berbeda, Qur'annya berbeda, sedekahnya berbeda. Harus seperti itu. Jadi nggak boleh kita lagi membawa prinsip pelan-pelan ya. Oleh karenanya Ibu sekalian, ini prinsip-prinsip dasar yang juga ditanamkan Nabi. Ini pekan yang lalu juga saya ingatkan dalam hadis Muslim juga, la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhiruhumul Allah. Nabi itu menanamkan luar biasa motivasi kepada kita. Kita ini kalau redha puas dengan belakang, kita pun akan selalu berada pada posisi belakang. Kalau di dunia kita tidak mau yang belakang. Ibu-ibu bayangkan nanti di surga itu antri loh, Bu ya. Antri nggak Bu kira-kira, Bu? Antri, Bu. Di surga nanti itu antri panjang. Makanya kan Nabi digambarkan ada yang nanti melalui Shiratal Mustaqim seperti apa? Kilatan biasanya apa itu? Kilat ya. Ya, guntur itu ya. Jadi kilat cepat sekali. Ada yang mereka sambil berlari. Ada yang kecepatannya itu seperti orang yang berjalan. Ada bahkan orang yang masuk surga ketika di Shiratal Mustaqim itu mereka apa Ibu sekalian sambil berjalan di atas perutnya, apa namanya itu ya, melata gitu. Nah, ini seluruhnya tergantung amalnya. Nanti ada yang masuk surga tanpa hisab. Ada yang nunggu antrian itu sampai bertahun-tahun, bahkan mungkin beratus-ratus tahun. Masuk surga dijamin masuk surga pun masih antri. Antrinya panjang. Jadi, ada yang masuk tanpa hisab, ada yang mungkin dihisab dulu, ada yang mungkin ngantri dulu. Masya Allah. Dan satu hari di hari kiamat ibu-ibu sekalian, bayangkan 1000 tahun kita ukurannya di dunia kan. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Makanya kita berharap, dan ini tergantung kita. Tergantung kita. Ibu sekalian dalam surat Al-Waqi'ah. Hafal semua ibu-ibu ya. Was-sabiqun as-sabiqun. Baca Bu. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Yang didahulukan
mereka yang paling dahulu, yang paling dulu beriman. Wasabiqun, yang paling dulu beriman, yang paling dulu beramal, yang paling dulu memulai dalam ketaatan, pokoknya duluan. Yang paling dulu sholatnya, yang paling dulu sedekahnya, yang paling dulu baca Qur'annya, masuk semuanya di situ. Allah katakan as-sabiqun, mereka itu yang akan didahulukan masuk surga. Jadi ternyata surga kita ini tergantung kita. Kalau mau diprioritaskan, maka prioritaskanlah selalu Allah. Dahulukan selalu Allah. Jadi, dahulukan kita dengan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kaidahnya. Maka jangan sampai kita ini puas dengan yang terakhir. Dan cukuplah Pak Ustadz saya gini-gini. Gimana maksudnya? Setahun sekali hatam Pak Ustadz, ya Allah. Padahal ada yang sehari bisa sebulan sekali hatam, ada yang 2 kali sebulan. Masa kita rela puas dengan yang biasa-biasa? Kan begitu kan? Dan cukup, yang penting puasa. Yang penting puasa, bukan yang penting puasa. Gimana kualitas kita ini puasa tahun ini? Nah, jangan sampai kita ini kualitas puasanya seperti kualitas anak TK. Menahan makan dan minum, mulutnya nggak puasa, tangannya nggak puasa, kan begitu kan? Hati-hati. Maka kita harus tingkatkan semuanya ini. Kalau kita ingin dahulu masuk surga, maka salah satunya ini. Sifatnya orang yang nanti didahulukan surganya adalah selalu terdepan. Selalu yang pendahulu dalam hal apapun. Makanya itulah sifatnya para sahabat dahulu. Mereka adalah orang-orang yang berpacu dengan amal. Nggak ingin kalau ada saudaranya lebih dulu daripada dia. Ibu sekalian, yang ketiga. Resolusi yang ketiga. Khattid jayyidan. Ini resolusi kita yang ketiga. Apa? Rencanakan. Nah, apa Bu? Rencanakan dengan baik. Ya, kita ini kalau tidak merencanakan, ini kata pepatah, merencanakan kegagalan. Kalau kita tidak membuat rencana, planning, rancangan seperti apa Ramadan nanti, maka kita pun akan gagal kembali. Maka nggak ada kata lain. Ini separuh jalan Syakban ini, salah satunya kita gunakan apa? Untuk merancang. Untuk merencanakan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala, Ibu sekalian, ini kita belajar ya dari ayat ini. Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Nah, boleh dibaca yang di sini? Ada yang baca? Enggak ada terjemah. Oke, enggak apa-apa Bu Wisnu, dibaca Bu Wisnu. Bu, saya tanya, Allah lupa enggak, Bu? Enggak mungkin. Allah akan salah enggak, Bu? Enggak mungkin. Allah enggak tidur. Allah enggak ada yang luput. Sekecil apapun. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tetap letakkan di dalam kitabnya? Ditulis di Lauhil Mahfuz. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu apa? Qalam. Apa itu qalam? Pena. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah menciptakan makhluk namanya qalam. Lalu Allah perintahkan, tulis apa saja yang aku kehendaki. Semuanya ditulis, takdir-takdir kita. Dari awal sampai akhir. Padahal Allah nggak mungkin lupa. Allah Subhanahu wa ta'ala nggak mungkin salah. Ini, la yanamu wa la yashu. Allah nggak tidur, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah nggak ngantuk. Allah nggak lupa, yang lupa itu kita. Yang salah itu kita, tapi Allah tidak lupa. Tapi apa maksud Allah ketika kemudian ditulis para ulama ahli tafsir salah satunya, pesan kuat kepada kita. Kalau Allah yang nggak lupa, Allah nggak salah, masih jak nulis. Kita ini yang mudah lupa, mudah salah, tulislah. Itu kuncinya. Tulislah, rencanakan. Kalau Allah itu yang nggak lupa, merencanakan itu. Di Lauhil Mahfuz. Dari awal sampai akhir. Apalagi kita yang mudah salah, mudah kali lupa.
Maka rencanakan ibu-ibu dari sekarang. Apa cita-cita kita di Ramadan nanti? Tulis. Letakkan di kertas. Nanti harus berbeda begitu. Saya ingin apa? Ini saya berikan contoh-contoh saja ya. Contoh-contoh saja. Misalkan buat checklist. Saya berharap nanti boleh didiskusikan. Kita makomah muda punya checklist. Apa yang mau kita tingkatkan ini? Ya mungkin apa saja. Jadi setiap saatnya, setiap detiknya. Ini nggak apa-apa. Untuk mengingatkan. Doa bangun tidur. Ada nggak tadi ya? Wudunya gimana? Ada doanya nggak? Kita habis wudu. Sahurnya kita gimana? Gosok gigi nggak? Sedekah nggak hari ini? Sholat subuhnya gimana? Jadi kita ini perlu checklist begitu. Apa yang perlu kita inginkan? Ya, perlu kita inginkan. Sholat maghribnya, mengucapkan salam bersyukur, apa saja terserah. Kita yang paling tahu program yang ingin coba kita coba ingin tingkatkan. Jadi kuncinya dari situ dulu Bu ya. Oh saya ini betul Pak Ustadz. Saya masih belum bisa misalkan ya baca Quran misalkan. Ya baca Quran saya masih malas. Nah, berarti kita buat komitmen ini. Berapa kali kita mau khatam kan begitu kan? Nah, apa yang masih belum kita lakukan yang perlu kita tingkatkan? Zikir pagi masih belum istiqomah Ustaz. Checklist. Zikir pagi dan petangnya. Sedekahnya masih kurang. Nah, checklist. Termasuk juga kepribadian kita. Betul Pak Ustaz, saya masih suka marah nih. Nah, udah hari ini harus lebih sabar. Ya, kita semuanya masih suka marah, masih nggak sabar Pak Ustaz. Marah sama siapa dulu? Marah sama istrinya. Oh berarti checklist itu suaminya. Masih suka marah sama istrinya. Ya, suaminya yang istri mungkin masih suka marah sama suaminya. Nah, checklist itu biar kita nggak marah sama suaminya. Gimana caranya? Jadi selama Ramadan ini harus kita rubah begitu. Maka ini akan jauh lebih tertata. Ibu sekalian, ini contoh-contoh saja ya. Tarawih kita checklist. Quran kita ini contoh ya. Buat tabel lah kita. Rencanakan, mau khatam sekali mau khatam 2 kali mau khatam 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali pun boleh. Silahkan, tidak ada larangan kan Bu ya. Jadi seperti Imam Syafi'i 60 kali khatam Bu. 60 kali khatam berarti sehari semalam 2 kali khatam. Cemana itulah keberkahan. Jadi keberkahan. Jadi ukurannya tahun lalu, ibu-ibu berapa kali khatam tahun lalu? Oh 2 kali Pak Ustadz. Nah, nggak tahu kalau begitu, tahun ini harus 3 kali khatam. Gimana caranya biar khatam 3 kali? Oh tahun lalu alhamdulillah sudah 3 kali, berarti harus 4 kali. Udah 4 kali, harus 5 kali. Udah 5 kali, harus 6 kali, harus lebih. Lebih maju, jangan sampai mundur. Setuju nggak ini Bu? Harus Bu ya, harus begitu kita evaluasinya. Jadi untuk apa? Ini biar agar kita ini mudah ya. Mungkin kita akan gagal checklist hari ini. Oh masih kurang, nggak apa-apa. Namanya latihan. Kita latihan. Kita bapak-bapak ini saya sarankan misalkan kita ingin walaupun seumur hidup sekali pengen dapat takbiratul ihramnya imam walaupun sekali selama 40 hari 40 malam. Karena Nabi menjaminkan barang siapa yang nggak tertinggal dengan takbiratul ihramnya imam, takbir pertama ya waktu sholat berjamaah. Maka Allah akan jaminkan dengan 2 keamanan. 1, aman dari sifat kemunafikan. Yang kedua, aman dari siksa kubur. Siksa kubur. Nah ini peluangnya ini terbuka karena dorongannya kuat waktu Ramadan. Nah, kita punya cita-cita. Saya pengen Ramadan ini tidak pernah tertinggal takbir imam. Yang pertama, berarti 5 menit sebelum azan sudah datang kita. Jadi selama ini kita kan datangnya mungkin pada waktu qomat misalkan begitu. Sekarang kita rubah. Kita mulai dulu ini. Pas azan udah langsung. Berarti udah siap-siap. Bahkan sebelum azan udah siap-siap kita. Kita pengen mendapatkan mungkin momentumnya ini 40 hari. 10 hari sebelum Sya'ban. Jadi Sya'ban 10 hari, 30 hari waktu Ramadan. Atau 30 hari waktu Ramadan tambahkan 10 hari Syawal nanti. Nah, apa yang kita gantungkan ya cita-cita kita di Ramadan nanti. Maka ini penting Bapak Ibu sekalian agar berbeda ya. Berikutnya Ibu sekalian kita harus mesti ini setan itu membuat strategi kepada kita. Jadi kita yakin betul setan itu membuat strategi dan mereka membuat makar kepada kita. Pertanyaannya apakah kemudian kita menyiapkan strategi atau tidak? Itu intinya.
Jadi dia akan menghalang-halangi kita. Bagaimana agar Ramadan kita ini biasa. Bagaimana Ramadan kita hanya tak lebih rutinitas. Tidak ada bedanya. Bahkan di Ramadan ada orang yang terpuruk hina dengan Ramadan. Bukan jadi mulia. Setan itu akan melakukan itu. Nah, tentu bagi kita jangan sampai masuk perangkap. Oh Pak Ustadz kan nanti setan kan dibelenggu. Siapa bilang? Ini saya sampaikan perkataan ulama ya. Katanya setan dibelenggu. Ternyata kok masih banyak maksiat. Alasannya ini, Bu ya. Jadi banyak orang yang banyak masih ada nggak Bu orang yang di bulan Ramadan maksiat Bu? Masih. Berbuat dosa ada. Kenapa? Kan katanya setan udah diikat itu. Nah, pertama, sumber maksiat itu bukan dari setan saja. Ternyata maksiat itu juga bisa berasal dari diri kita sendiri. Hawa nafsu, kebiasaan-kebiasaan kita yang belum kita rubah itu. Biasa nggak baca Quran, tetap juga kita nggak rubah, nggak mau baca Quran. Biasa kita nggak bangun lebih awal, tetap ya itu kita nggak rubah begitu. Nggak ada jamaah, tetap nggak kita rubah, tetap juga kita akan dosa. Maka ternyata ini harus kita waspadai. Dia setan diikat memang, tapi ingat, ternyata kemaksiatan itu bukan saja dari godaan setan, ada juga dari diri kita sendiri. Nah, itulah hawa nafsu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ada kita ini potensi untuk berbuat buruk. Nah, ini yang akan mampu untuk mengendalikan adalah puasa kita. Tapi puasa yang bagaimana? Puasa yang tidak biasa tentu. Puasa yang mampu mencegah dari kita berkata dusta, kita berbuat maksiat dan lain sebagainya. Yang kedua, para ulama mereka mengatakan yang diikat itu bagian tangan dan lehernya, sementara kaki dan lidahnya masih bisa berbuat. Ya, tangannya yang diikat kan. Ya kan tangannya diikat, tapi setan kakinya masih bisa Ya ini kakinya masih bisa berjalan, masih bisa bisikin kita. Ini perkataan para ulama. Yang ketiga, yang dibelenggu itu sifatnya. Jadi sifatnya setan itu yang dibelenggu ya. Sehingga kemuliaan dan keistimewaan Ramadan itu menjadikan sifat-sifat mereka terbatas. Tapi godaan mereka tetap melancarkan. Jadi mereka tetap patroli juga begitu. Menggoda bukan kemudian ketika Ramadan mereka absen, libur kita ya hari ini ya. Libur untuk menggoda manusia. Terlebih juga mereka menggoda kita juga. Yang berikutnya adalah yang terbelenggu hanya setan yang kelas kakap ini. Ya, karena dalam hadisnya begitu. Maradatus syayatin. Wow. Iya, maradatus syayatin. Ini bahasa kenapa, Bu? Iya. Jadi kalau yang setan-setan kopral, ya, setan-setan masih gentayangan mereka. Masih bisa ganggu kita karena dalam hadisnya itu maradatus syayatin. Kenapa yang dimaksud Nabi maradatus syayatin? Itu setan-setan yang punya ya kekuatan, setan-setan yang tingkat tinggi jenderal-jenderalnya aja itu yang diikat. Berdasarkan hadis Nabi itu berarti setan umumnya masih bisa godain kita. Maka kita jangan pernah merasa aman begitu. Jadi jangan pernah merasa aman karenanya kita pun harus mampu membentengi. Maka ibu-ibu sekalian, ilmu ini salah satu benteng untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya, kita menyadari. Lalu kemudian puasa kita harus mampu menjadi benteng. Amal-amal ketaatan secara umumnya insya Allah akan bisa membentengi diri kita semuanya. Yang keempat, ibu sekalian, prinsip yang keempat, resolusinya. Berdasarkan surat Al-Ankabut ayat 69. Semuanya bisa baca ya. Kita baca ibu sekalian, ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ini kaidah yang keempat. Siapa? Boleh dibaca yang di online boleh? Ada yang bisa membaca terjemahannya? Saya Ustaz. Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh
untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Baik, jadi Bibi sekalian, ini kata kunci. Kalau kita ingin dibukakan oleh Allah jalan-jalan kebaikan, tidak satu jalan. Lanah dia nahu subulana. Ini janjinya Allah. Allah kalau udah berjanji pasti nggak mungkin. Pasti Allah nggak mungkin mengkhianati kita. Allah akan bukakan jalan-jalan itu, dilebarkan, dilapangkan bagi kita semua. Syaratnya satu, jahadu. Nah, ini yang kita perlukan. Sungguh serius kita. Jadi kita mesti serius. Kalau Allah ingin memberikan jalan-jalannya, Ramadan ini peluangnya luar biasa. Allah tidak bukakan. Maka tunjukkan kesungguhan itu dari sekarang. Jadi kita harus mulai dari sekarang. Kita tunjukkan. Maka Nabi SAW beliau meningkat semua amal-amalnya di bulan Sya'ban ini. Maka kita siap untuk menjemput kesungguhan kita ini. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, para ulama, ini salah satu Syekh Shalih Fauzan ya. Beliau ketika menyebutkan adalah sunnatullah wa hadhihi sunnatullahi annal faraja ya'ti ba'da syiddah. Sesungguhnya kesulitan bersama kelapangan itu selalu datang setelah kesulitan. Ya, kita hanya akan mendapatkan kemudahan, kelapangan, kenikmatan setelah kita merasakan kepahitan demi kepahitan, dan itu kuncinya kesungguhan. Kalau kita ini sungguh-sungguh memang berat kita untuk hadirin Bibi sekalian. Di bulan Ramadan, umumnya orang rutinitas, umumnya orang Ramadan dilakukan seperti hal-hal biasanya. Maka kita harus menjadi orang yang istimewa. Jadi, maka insya Allah, ibu sekalian, ini satu kaidah bagi kita. Kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan, kelapangan, kemudahan dunia sampai akhirat kita, maka tidak ada lain kecuali kita mesti harus bersungguh-sungguh. Orang mengatakan menjada wajada. Mereka yang bersungguh-sungguh, mereka yang akan mendapatkan. Maka Allah mengingatkan di dalam ini salah satu juga disampaikan oleh Yahya bin Mu'ad ya. Yahya bin Mu'ad, beliau ketika memberikan kritikan kepada kita ini. Kritikan apa? Wahai manusia, engkau mencari dunia dalam keadaan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Betul. Betul wahai Yahya bin Mu'ad. Kita kalau untuk urusan dunia, luar biasa. Kita mati-matian, jungkir balik kita. Betul-betul kita sungguh-sungguh. Jadi bersungguh-sungguh. Dan engkau mencari akhirat dalam keadaan seperti orang yang tidak membutuhkan. Gimana ini? Kita ini disebut oleh beliau, kita mencari akhirat seperti orang yang nggak perlu. Santai, malasnya. Padahal dunia sudah mencukupimu walaupun engkau tidak mencarinya. Allah sudah menjamin. Betul. Allah sudah menjamin dunia ini. Sedang akhirat hanya didapatkan dengan usaha yang sungguh-sungguh dalam mencarinya. Maka pahamilah keadaan. Renungkan keadaan kita. Kalau dunia sudah dijamin, tapi akhirat belum dijamin. Kalau dunia yang sudah dijamin, kalian begitu serius. Akhirat yang belum dijamin mestinya lebih serius lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi. Maka ketika Ramadan hendak terbuka ini, yang perlu kita siapkan azam, tekad, kesungguhan kuat. Niatnya ini perlu kita kuatkan. Jadi, agar kita termasuk di antara hamba-hamba yang dimuliakan. Ibu sekalian, kita belajar dari doa berpuasa ini. Ya, doa berpuasa. Zahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini apa pelajarannya? Ketika kita setelah 12 jam, kita berjuang, kita bersungguh-sungguh, tidak makan, tidak minum, tahan, sabar, teguh. Kita dengan godaan. Orang mungkin sudah mulai tidak puasa, orang mungkin sudah menganggap bulan ini biasa. Ya, nggak sholat tarawih, nggak ada Quran, nggak ada sedekah, nggak ada zikir, nggak ada banyak nanti akan kita dapatkan seperti itu. Kita tetap teguh dan berusaha menjaga kemuliaannya. Pas ketika kita buka, kita baca ini. Masya Allah. Saat kali pertama teguhkan air itu, kita baca doa ini sambil mengatakan zahabat dhama. Ya Allah, kerongkongan sudah hilang keringnya. Wabtallatil uruq,
Ya, otot-ototku yang lemas, kering tadi sudah mulai terbasahi. Kekuatan kita sudah mulai meningkat. Kan begitu kan? Asalnya kan lemas. Wa tsabatal ajru insyaallah, maka nanti pahala yang akan ditetapkan. Para ulama ketika mereka merenungkan hadis ini sekalian, sesungguhnya mengingatkan keadaan kita. Jadi kesabaranmu sesaat nanti akan berbuah dengan kenikmatan yang abadi. Kenikmatan yang abadi. 12 jam engkau bertahan, yang tetap apa? Pahalanya. Orang yang berpuasa nanti, ibu sekalian, ar-rayyan menunggu kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjamin barang siapa yang berlapar-lapar di dunia ini, berpuasa maksudnya, nanti akan mendapatkan syafaat puasa kan? Tapi orang ada yang nggak sabar, 12 jam nggak sabar, mungkin karena hawa nafsunya. Dengan alasan apapun dia nggak mau puasa, dia tahan nanti haus-hausan sepanjang zaman. Kita insya Allah sabar sesaat, tapi untuk mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Ibu sekalian, ketika para ulama, ya, para mujahid, Imam Mujahid di sini, ini suratnya adalah surat apa? Surat Al-Haqqah. Ya. Ibu sekalian, surat Al-Haqqah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu maknanya apa? Makanlah oleh kalian, washrabu dan minumlah oleh kalian. Kapan disampaikan? Nanti ketika dah masuk surga. Hani'a, penuh dengan kenikmatan, kenyamanan, Masya Allah. Itu makna hani. Hani'a itu artinya penuh kenyamanan dan kenikmatan. Makan kalian, minum kalian, sepuas kalian, senyaman kalian, senikmat kalian. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, disebabkan hari-hari yang telah engkau lalui waktu di dunia. Mujahid, seorang ahli tafsir, mengatakan ayat ini turun kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi orang-orang yang berpuasa ketika mereka di dunia bersabar untuk berpuasa, menahan beberapa saat, maka nanti mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan bahkan hiburan. Diberikan ucapan selamat. Selamat, kulu washrabu hani'an. Tapi orang yang nggak tahan, nggak sabar, 12 jam nggak sabar, dia lebih memilih untuk berbuka seperti orang umumnya berbuka, maka mereka tahan nanti berlapar-lapar, haus dahaga di akhirat. Silahkan aja pilih. Mau kita sabar sesaat, kemudian bersenang-senang yang abadi, atau kita kemudian nggak mau sabar sesaat, kita sabar sesaat, tapi insya Allah nanti kenikmatan yang abadi. Maka kalau kita mengingat ayat ini, Bapak sekalian, inilah penghargaan dan sambutan Allah nanti kepada orang-orang yang berpuasa akibat atau dari mujahadah kita. Nah, jadi mujahadah kita ini yang membuat kita selalu berharap, punya harapan. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian, minum oleh kalian penuh dengan kenikmatan. Jadi dari apa yang dulu telah kalian lalui di hari-hari dunia. Itu maknanya fil ayyamil khaliyah, di hari-hari dunia. Ternyata ayat ini secara khusus diturunkan untuk orang-orang yang telah bersabar, haus dahaga, lapar, menahan pada waktu ibadah puasa. Maka mari, bulan puasa ini adalah mujahadah, hari-hari penuh kesungguhan baik kita. Yang kelima, ibu sekalian, prinsip yang kelima. Wailun liman adraka Ramadan walam yughfar lahu. Ini adalah hadis yang disahihkan oleh Al-Albani. Wailun liman adraka Ramadan walam yughfar lahu. Celaka orang yang bertemu Ramadan lalu dosanya sampai tidak terampunkan. Ini kaidah ya. Mari kita jadikan ini, kita camkan di dalam hati kita, kita hunjamkan. Jangan sampai kita termasuk yang disebut oleh Nabi wailun. Ibu-ibu sekalian, ini doa ya. Ini doa. Yang mendoakan siapa? Malaikat Jibril. Yang mendoakan siapa, Bu? Malaikat Jibril. Ada 3 doa, salah satunya ini. Aminkan wahai Muhammad. Aminkan wahai Muhammad. Siapa yang mendoakan?
malaikat Jibril. Yang mengaminkan siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berdoa malaikat paling mulia. Malaikat Jibril ini kan pimpinnya malaikat. Yang mengaminkan yang paling mulia dari kalangan manusia. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi doanya? Ini hadis ini. Wailun liman adraka ramadhana wa lam yughfar lahu. Celaka wahai Muhammad. Celaka wahai Muhammad. Siapa? Mereka yang bertemu Ramadan sampai dosanya tidak terampunkan. Maka hati-hati. Jangan sampai kita kena doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Muhammad, dijauhkan daripada rahmat. Nah, maka mudah-mudahan kalimat seperti ini Bapak sekalian mampu menjadi cambuk bagi kita. Oh, jangan biasa kita. Harus kita raih, harus kita kejar. Ini kesempatan bagi kita. Oleh karenanya, kenapa Bapak sekalian? Karena Ramadan itu ini nggak ada di bulan-bulan yang lain. Bulan ampunan, bulan rahmat, nanti jadi syafaat. Ramadan syafaat, seperti Al-Quran. Quran dan Ramadan dan puasa itu syafaat. Dua kebahagiaan. Kita ini selama Ramadan dijamin oleh Allah dua kebahagiaan. Bahagia saat berbuka dan nanti bahagia saat kita meninggal. Kenapa? Membawa pahala dosa puasa kita. Maka dua kebahagiaan. Ini. Istighfar malaikat nggak ada di bulan yang lain. Pintu Ar-Rayyan ini pintu khusus di bulan Ramadan nanti. Doa kita mustajab, 3 doa yang tidak akan ditolak. Doa orang tua kepada anaknya, doa musafir sampai dia kembali, dan doa orang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi selama kita berpuasa nanti kita itu dikabulkan. Maka ibu-ibu sekalian kita siapkan doa terbaik. Ada Lailatul Qadar, pembebasan api neraka setiap hari. Maka kalau sampai fasilitas yang banyak ini kok tidak mampu menghancurkan dan menghapuskan dosa-dosanya, ini berarti memang hamba ini yang ada masalah. Nah, kita harus takut ini. Jadi, ini harus menjadi harapan kita, jangan sampai kita keluar dari Ramadan tidak terampunkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, saya pun nak ingatkan dari awal seorang kalau tidak salah ini ya perkataan dari Ibnu Qayyim, kullu nafsin yakhruju fi ghairi ma yuqarribu ila Allah. Mohon izin saya matikan dulu ya. Baik. Kullu nafsin yakhruju min ghairi ma kullu nafasin kullu nafasin fi ghairi ma yuqarribu ila Allah fa huwa hasratun 'alal abdi. Setiap nafas nanti ya, setiap nafas yang keluar yang tidak mendekatkan kepada Allah nanti akan menjadi penyesalan. Jadi dalam satu riwayat itu bahkan disebutkan tidak ada yang lebih disesali dari penduduk surga. Ternyata penduduk surga pun nanti masih juga menyesal ketika ada satu saat yang berlalu tanpa ingat kepada Allah. Ada satu saat yang kita nggak ada zikir, nggak ada dalam ketaatan, nggak ada berbuat kebaikan. Maka di situ nanti penduduk surga itu paling menyesal. Cobalah kalau dulu saya seluruhnya. Jadi semuanya ini harus kita jadikan sebagai amal-amal kebaikan. Apalagi bulan suci Ramadan. Setiap nafasnya, setiap saatnya, setiap detiknya harus kita pastikan seluruhnya adalah kebaikan demi kebaikan. Maka ini kita mulai dari Sya'ban ini. Yang terakhir, ibu sekalian, ini saya 6 dulu saja ya. 6 dulu. Jadi jadikan Ramadan kita seakan Ramadan seperti Ramadan pertama kali kita bertemu. Awal Ramadanin fi hayati. Jadi mari kita tekadkan Ramadan kita yang akan kita songsong nanti harus seperti keadaan Ramadan kita yang pertama. Gimana kalau kita ini Ramadan pertama begitu kan? Ini biasanya ada orang-orang yang mu'alaf gitu ya. Ini tahun Ramadan kali saya pertama, betul-betul menikmati. Namanya sesuatu kalau yang baru kan menikmati rumah baru. Oh ini rumah baru, kendaraan baru. Kan kita merasakan berbeda. Apalagi kalau istri baru ya.
atau suami baru. Mungkin berbeda kan begitu. Coba kita bayangkan Ramadan kita itu macam istri baru lah begitulah. Ini yang baru pertama kan. Artinya Ramadan itu berbeda begitu. Jadi Ramadan ini betul-betul harus kita jadikan yang berbeda suasananya. Enggak apa-apa ibu misalkan mau buat di layout rumahnya biar agak terasa baru suasananya kan begitu. Kasih apalah begitu tulisan-tulisan yang baik untuk memotivasi kita. Ini karena harus kita tekadkan bersama ya. Maka kita niatkan ibu sekalian, ini ibadah unggulan selama Ramadan ya ini nih. Ibadah unggulan Ramadan 5 ini. Mari kita istimewakan. Betul-betul seperti kali pertama kita berpuasa. Bagaimana caranya? Seperti sholat kali pertama kita sholat. Quran kita, sedekah kita, iktikaf kita. Ini program, 5 program orang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa ayat 1 sampai ayat 5 di surat Al-Baqarah ya ini. Ya, surat Al-Baqarah. Jadi, alladzina yu'minuna bil ghaib, itu puasa. Wa yuqimunas shalah, salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sedekah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, Quran. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka yakin, iktikaf. Program untuk meyakinkan akhirat itu dengan iktikaf. Dan makanya ini menjadi program unggulan. Maka mari kita jadikan 5 program unggulan ini sesuatu yang berbeda. Seperti kali pertama kita. Semangatnya, kemudian perasaan kita, cita rasa kita. Nah, ini yang harus kita coba hadirkan. Mudah-mudahan insyaallah ibu-ibu sekalian, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala 6 dulu dari 12 insyaallah 12, mudah-mudahan semakin mengantarkan kita, mudah-mudahan dengan ilmu seperti ini sama-sama ya. Saya yang menyampaikan, ibu-ibu juga yang mendengarkan, kita semua sharing di antara kita sebagai salah satu sarana kita untuk saling memacu dan saling kita menasihati. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan sehingga Ramadan kita betul-betul seperti Ramadan kali pertama insya Allah. Mari kita jadikan dan kita tekadkan Ramadan kita seperti seakan Ramadan kali pertama. Insya Allah pekan depan mudah-mudahan Allah mudahkan, izinkan. Mungkin saya akan live dari sana ya. Nanti kita lihat, kalau lihat harinya Senin depan masih di Madinah. Jadi mudah-mudahan dimudahkan internetnya ya. Mudah-mudahan dilancarkan. Jadi sehingga nanti tetap bisa kita online nih bersama-sama. Jadi pekan depan kita online semua Bu ya. Jangan ada yang datang ke sini. Dan kita online semua, mudah-mudahan dimudahkan. Masih ada 6 lagi, mudah-mudahan semakin mencintakan kita, merindukan kita, dan juga membangun semangat kita menjelang Ramadan 1443 Hijriah ini, insya Allah. Baik, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya